Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga pagi ini menjadi pagi yang penuh kemenangan buat kita semuanya. Pagi yang membawa berkat, pagi di mana kita melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Pagi di mana kemenangan akan menjadi bagian kita, di mana kita melangkah dan apapun kegiatan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Pada hari kemarin Bapak Ibu kita sudah sampai pada kematian anak domba sebagai ganti orang berdosa. Ya, kemarin pada hari kemarin pagi kita sudah belajar bersama-sama kematian anak domba sebagai ganti orang berdosa. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berkati kebenaran firman-Mu, hantar kepada seluruh pendengar, biarlah mereka semua terberkati lewat renungan pagi ini, terutama mengenai kami dibebaskan dari dosa dan diselamatkan, dan berikan pengertian kepada kami yang sebenar-benarnya mengenai Yesus yang datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia ini. Berkati pemberitaan firman ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mengapa bagi saya, mengapa begitu penting perihal mengenai pengampunan dosa ini, ya. Mengapa ini begitu penting? Saudara, tanpa seseorang mengalami pengampunan yang sesungguhnya, memiliki pengertian dan pemahaman yang sebenarnya, maka kita boleh hebat secara lahiriah, secara duniawi, bahkan secara rohani dalam berbagai-bagai pelayanan secara rohani. Tetapi kalau kita masih belum bebas dari apa yang disebut dosa, maka Alkitab mengatakan kita telah membangun tembok yang memisahkan kita antara kita dengan Tuhan. Saudara, itulah mungkin kita cukupkan pencahayaan. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita harus pahami, kita harus mengerti dengan sebaik-baiknya, ya, agar di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, atau bagi kita yang masih belum sungguh-sungguh menyerahkan dirinya menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus, atau dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan yang akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua untuk menjadi hakim atas semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Maka marilah, pahamilah, mengertilah bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran dan dibebaskan dari dosa kita. Tanpa kita mengalami kelepasan dari apa yang disebut dosa, maka kita tidak akan pernah melihat kehidupan yang sesungguhnya yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh
menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi kemarin Bapak Ibu, kematian anak domba sebagai ganti orang berdosa. Kematian anak domba sebagai ganti saya, sebagai ganti saudara yang mau percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus. Kita melihat kemarin Bapak Ibu bagaimana kambing domba itu, boleh lembu sapi, boleh kambing domba, dan tidak bercela. Tidak bercela, harus jantan. Harus jantan. Kenapa? Supaya Tuhan berkenan akan korban itu. Dan supaya Tuhan berkenan dengan kehidupan orang yang membawa atau mempersembahkan korban itu. Nah, selanjutnya setelah korban itu sampai di tangan imam, ya telah dicek dengan sebaik-baiknya, maka ketika dilakukan apa yang disebut, yaitu upacara pengampunan, upacara di mana korban itu dipersembahkan, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang membawa korban itu untuk pengampunan dosanya, untuk korban keselamatannya, ya, atau untuk korban penebus salah yang ia lakukan, maka si pembawa korban itu meletakkan tangannya di atas lembu korban atau kambing domba korban itu, sambil ia mengaku dosanya. Dan saudara, tentu dengan hati yang hancur, dari hati yang paling dalam, dengan kesadaran penuh, ia meletakkan tangannya atas atas domba korban itu, sambil mengaku dosanya dari hati yang dalam. Maka dosa-dosa orang itu berpindah pada domba korban atau pada lembu korban, dan akhirnya korban itulah, lembu korban itulah atau domba korban itulah yang akan menggantikan orang berdosa itu. Upah dosa ialah maut. Akhirnya dosa orang yang membawa korban itu berpindah kepada lembu korban atau kambing domba korban. Ia akhirnya menggantikan orang itu mengalami kematian, mengalami maut, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan kemarin bahwa itulah gambaran yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, untuk menggantikan saudara sebagai orang berdosa, menggantikan posisi saudara sebagai orang terhukum, menggantikan posisi saudara untuk tidak lagi masuk dalam penghukuman, tidak lagi masuk mengalami maut, atau tidak masuk dalam penghukuman di dalam lautan api neraka. Tapi Yesus mengatakan, biarlah saya yang menggantikan kamu, ya, untuk mengalami maut itu, untuk mengalami penderitaan akibat dosa itu. Maka Yesus masuk dalam posisi kita sebagai orang berdosa untuk menggantikan kita, dan kita dibebaskan, dia menjadi terhukum. Itulah hukum, saudaraku, korban penebusan salah, korban keselamatan, korban penebusan dosa. Dan saudaraku, sebenarnya ada ketidakadilan di sini. Apa itu ketidakadilan? Bahwa orang yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saya dan saudara, supaya dalam Dia, dalam Yesus, saya dibenarkan, saudara dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Yesus, apa yang ditimpakan Bapa kepada Yesus adalah sepertinya ketidakadilan. Ia menanggung dosa yang ia tidak lakukan. Ia mati, ya, dianggap sebagai penjahat tingkat tinggi, padahal ia tidak pernah melakukan dosa itu. Tapi kenapa Bapa melakukan itu, dan kenapa Yesus mau melakukan itu? Itulah kasih Allah akan dunia ini. Ia rela memberikan anaknya yang tunggal, dan Yesus mau mengorbankan dirinya, saudaraku, untuk penebusan kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu, kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita harus menyadari bahwa kita telah berdosa di hadapan Allah. Karena Alkitab berkata, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kemuliaan Allah yang menjadi pakaian kita, pakaian orang-orang yang hidup di bumi ini. Tidak ada lagi kemuliaan Allah yang dikaruniakan sejak pertama pada penciptaan manusia Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, maka pakaian kemuliaan Allah terbuka meninggalkan mereka. Mereka hidup telanjang tanpa perlindungan. Dosa masuk, kejahatan masuk, semua yang najis masuk, sehingga manusia terpisah dari Allah, karena manusia telah menjadi najis dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan seandainya pun manusia itu berbuat benar, bahkan semua orang berkata si A paling benar, tapi di hadapan Tuhan sebenar-benarnya, sekudus-kudusnya manusia itu hanyalah seperti kain kotor saja di hadapan Tuhan, sebelum manusia itu ditebus oleh korban domba Allah dari sorga. Saudaraku, kemarin kita sudah baca, saya sudah mengingatkan kepada kita Amos 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24, ya. Amos, saudaraku, ya, kitab Amos pasal 5 ayat 21, ya. Kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24. Di sana kita menemukan perikopnya ibadah Israel dibenci Tuhan, ya. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Mari kita lihat mengapa Tuhan membenci ibadah orang Israel. Kita perhatikan ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ya, saudaraku, ini bicara tentang perkumpulan raya, berarti bisa diterjemahkan pada zaman gereja perjanjian baru ini, yaitu ibadah raya kita, ya, ibadah raya dalam kehidupan gereja di zaman perjanjian baru ini. Tapi kita lihat Tuhan katakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Saudara, perhatikan ini, tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan, baik perayaan-perayaan dalam ibadah raya
dan kita melihat bahkan korban-korban bakaran, korban sajian tidak disukai oleh Tuhan, korban keselamatan yang dibawa ke hadapan Tuhan berupa anak ternak yang tambun, dikatakan aku tidak mau pandang. Bayangkan saudara, ada orang ibadah raya, ada orang melakukan perayaan, mereka bersuka cita di hadirat Tuhan, mereka menari, mereka melompat, mereka memasuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian, dengan bersukaria di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mau pandang. Tetapi kita begitu bangga melakukannya. Orang-orang Kristen begitu bangga melakukannya. Mereka, saudaraku, sepulang dari ibadah, mereka berpikir bahwa mereka luar biasa telah melakukan ibadah. Tapi saudaraku, sudahkah kita cek? Dikatakan saudaraku, aku tidak berkenan dengan korban-korban. Aku tidak mau pandang ibadah perayaanmu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudaraku, kalau hidup kita tidak cek, kalau hidup kita tidak selidiki, maka tidaklah ada artinya semua ibadah yang kita lakukan. Tidaklah ada artinya korban-korban yang kita bawa ke hadirat Tuhan. Walaupun menurut orang lain mereka mengangkat jempol kepada kita, karena korban-korban yang kita bawa, karena mungkin mereka melihat kita rohani. Tapi saudaraku, itu yang dilihat dari luar oleh manusia. Mereka tidak bisa melihat yang paling dalam di hati kita. Hanya Tuhan yang bisa melihat itu. Hanya Tuhan yang bisa melihat itu. Manusia tidak dapat melihat itu. Tuhan menuntut saudaraku dari hidup kita, supaya kita bawa yang tidak bercela, supaya kita mempersembahkan hidup kita yang benar di mata Tuhan. Makanya selidiki senantiasa. Bukan Tuhan tidak mau kita membawa korban, bukan berarti korban itu salah. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita membawa korban, ketika kita melakukan ibadah itu, ketika kita melakukan nyanyian-nyanyian kita, saat tidak di dalam kebenaran, maka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya kita perlu mengecek hidup kita sebelum kita datang beribadah, sebelum kita membawa dan mempersembahkan korban-korban kita. Apakah korban sajian penebus salah, korban keselamatan, dan berbagai macam korban yang lain. Cek dulu apakah ada cacatnya atau tidak. Asal usulnya bagaimana, supaya Tuhan menemukan tidak cacat di hadapan Tuhan. Supaya tujuannya adalah supaya Tuhan berkenan akan korban itu, dan supaya Tuhan berkenan akan orang yang membawa korban itu, sehingga Tuhan berkenan dengan perayaan kita, ibadah kita, nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini melalui renungan ini, ayat-ayat ini, kita harus sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosa kita, atas ketidakjujuran hati kita, atas ketidaktulusan kita. Kita harus akui di hadapan Tuhan dan harus meninggalkan semua apa yang tidak baik, semua apa yang tidak benar di hadapan Tuhan.
dengan penyesalan yang dalam. Bukan hanya asal-asalan, dengan penyesalan yang dalam akan dosa-dosa itu. Ya, saat kita melakukan pengakuan, karena Yesus siap memberikan dirinya menjadi domba Paskah, korban domba penebusan dosa kita. Ia siap dosa itu berpindah di atas domba korban itu. Dan dia telah menjadi domba yang dikorbankan oleh Bapa untuk penebusan dosa kita. Tapi masalahnya saudara, cek hidup kita. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? Sudahkah kita cek? Jangan sampai cacat ibadah kita. Jangan sampai bercela perayaan kita. Jangan sampai cacat dan bercela korban-korban yang kita bawa di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melakukannya dengan penyesalan yang dalam, kesadaran yang dalam, maka saudara, ketika kita mohon pengampunannya, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah sudah siap memberikan dirinya menjadi domba yang dikorbankan untuk menanggung semua dosa kejahatan kita, sehingga kita menjadi orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari hukuman dosa, dan layak untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga, menerima apa yang menjadi bagian kita sebagai anak atau sebagai ahli waris. Kita akan menerima pengampunan, dan hanya satu cara untuk kita menerima pengampunan, yaitu dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa Yesus yang ada Tuhan telah dinubuatkan dalam Alkitab. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita belajar bahwa bagaimana Kristus melakukan dengan sukarela memberikan dirinya untuk menjadi korban penghapus dosa kita. Di dalam kitab Kisah Rasul 10 ayat 43. Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Kita perhatikan Bapak dan Ibu. Di sini dikatakan mulai dari ayat 42 saya baca. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Sekali lagi, para rasul mengatakan, Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Sadarlah, mengapa kita harus perlu dibebaskan dari dosa? Bahwa suatu saat nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan Kristus akan menjadi hakim, dan kita semua manusia akan dihakimi. Ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak Ibu, sekali lagi dan berulang-ulang saya menekankan kepada kita,
tidak ada tempat kita menemukan orang bisa menerima pengampunan. Selain daripada apa yang dikatakan Alkitab, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Siapa mereka? Adalah barang siapa percaya kepada Yesus. Betapa banyak orang yang sampai pada hari ini mereka belum percaya pada Yesus. Mereka belum percaya pada Yesus. Saudaraku, mari kita tunaikan tugas kita sebagai pemberita kabar baik. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah yang kita kenal sebagai amanat agung daripada Tuhan Yesus. Di sana dikatakan Bapak Ibu bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala apa yang telah kuperintahkan kepada. Saudara, kita harus melakukan bagian kita, yaitu mari kita bersaksi. Mari kita memberitakan Injil kepada semua orang, terutama di zaman media ini, sosial ini Bapak Ibu. Mari kita manfaatkan. Mari kita beritakan Injil. Sebab dikatakan tentang dialah semua nabi bersaksi. Sebuah nabi sebelum Yesus yang pernah ada, yang bernubuat, yang menyampaikan kesaksian tentang Tuhan. Dikatakan tentang Yesuslah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Bapak Ibu, hari-hari ini betapa gencarnya, saudaraku, media sosial memberitakan Injil hampir setiap saat, setiap waktu, setiap ada kesempatan. Saudara buka media sosial, saudara buka Facebook, saudara buka semua media sosial, YouTube dan sebagainya, maka saudara akan menemukan di sana Injil bertaburan, Injil di mana-mana. Saudaraku, mari kita gunakan kesempatan ini. Dan memang inilah kunci akhir daripada penentu kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kalau saya perhatikan sekarang, media sosial dipenuhi dengan berita-berita taburan Injil di mana-mana. Maka saya mau katakan, waktu Tuhan sudah semakin dekat. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Makin gencar kita memberitakan Injil, makin lebih dekat hari kedatangan Tuhan. Matius pasal 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi memang waktunya sudah dekat. Kalau selama ini semua kumpul hanya sebatas gedung gereja, sekarang Tuhan izinkan, saudara, kemarin kita lihat ibadah ditutup, ibadah hanya di rumah-rumah. Supaya apa? Supaya online semua memberitakan Injil. Dan ini mempercepat Injil sampai kemana-mana. Semua saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ya, dari kota sampai ke pelosok, hampir semua sudah dapat dijangkau dengan media sosial. Dan semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan melalui media yang Tuhan telah sediakan untuk kita gunakan di zaman akhir ini. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Dikatakan dengan jelas, saudaraku, ya, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan. Hanya di dalam Yesus kita menerima kepastian akan keselamatan kita.
Hanya di dalam nama Yesus kita akan menemukan, dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Maka olehnya saya menyampaikan kepada kita, mari kita terlibat di dalam memberitakan Injil, amanat agung daripada Tuhan Yesus menjangkau orang sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Ya, kita melihat Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dinubuatkan oleh Alkitab dan yang digemakan oleh seorang bernama Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, kita melihat Mikha pasal yang kelima. Saudara, kitab Mikha pasal yang kelima, di sana kita akan melihat ayat yang pertama, ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, jangan terjemahkan ini dengan pemahaman bahwa ini adalah akan kedatangan seorang raja biasa yang akan memerintah atas Yerusalem atau atas kaum Yehuda. Ini bukan manusia biasa. Karena jelas dikatakan di sini, perhatikan saya baca sekali lagi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi siapa yang akan datang? Raja yang akan bangkit, akan datang, akan lahir, akan muncul seorang raja, ya, yang akan memerintah Israel. Siapa? Bukan manusia biasa. Sebab dikatakan permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebelum dunia ada, sebelum langit diciptakan, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Itu makanya saya katakan Bapak Ibu, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Mari kita jangkau dunia bagi kerajaan sorga. Mari kita jangkau dunia bagi Yesus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang telah ditetapkan menjadi juru selamat. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi menjadi juru selamat dunia. Yohanes menyerukan bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan hanya dosa bangsa Israel. Bahkan kalau kita lihat sampai hari ini, masih banyak orang Israel, orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Membuktikan, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menjadi juru selamat bangsa Yahudi atau bangsa Israel, tetapi Yohanes menyerukan bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, seluruh bumi, semua manusia. Yesus telah menjadi domba sembelihan untuk pengampunan dosa umat manusia. Nah, Yesus adalah Tuhan yang dinubuatkan. Perhatikan bahwa dikatakan saudaraku, ya, Ia yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ia sudah ada. Bayangkan Bapak Ibu,
sejak nubuatan ini datang 700 tahun kemudian, barulah nubuatan ini digenapi. Yesus lahir di Bethlehem. Bapak Ibu, kita tidak perlu meragukan. Jauh sebelumnya ia sudah dinubuatkan akan kelahiran. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menggantikan manusia dari dosa, dari hukuman, dan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk menyelamatkan, untuk memberikan keselamatan bagi gerejanya, orang yang percaya kepadanya, dan menjadi hakim yang adil pada zaman akhir kedatangannya kali kedua. Kita tidak perlu meragukan dia. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kitab Yohanes pasal yang ke-17, dikatakan tadi oleh Amos bahwa yang permulaannya sudah ada sejak purba kala. Kita lihat Bapak Ibu di Yohanes 17, saya mulai dari ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita harus memperkenalkan Kristus bagi semua orang, semua bangsa, semua suku, kaum, dan bahasa. Karena disinilah letak orang-orang memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu di dalam pengenalan akan Allah yang benar, dan di dalam pengenalan akan Yesus dengan benar. Memang banyak orang, saudara, sudah mengenal Yesus. Ada yang mengenalnya sebagai nabi. Murid-muridnya sendiri yang mengatakan, engkau adalah nabi, kata orang banyak. Ada yang mengenalnya hanya sebagai rasul, ada yang mengenalnya hanya sebagai utusan. Tapi saya mau katakan, sebelum setiap orang mengenal Yesus dengan tepat dan benar, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal itu. Karena di dalam pengenalan akan Yesus, kita akan menerima pengampunan dosa. Di dalam pengenalan akan Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal. Maka kita harus menginjil. Hidup kekal hanya ada di dalam Yesus, baik kepada orang Kristen yang suam-suam kuku, maupun kepada semua orang, siapapun dia. Agama tidak bisa menyelamatkan, nabi tidak bisa menyelamatkan, rasul tidak bisa menyelamatkan, pendeta tidak bisa menyelamatkan, siapapun tidak bisa menyelamatkan, orang kaya apalagi. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Maka olehnya semua kita harus terlibat memberitakan Injil. Bukan lagi, saudaraku, menyibukkan diri hanya dengan orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi mari kita mulai menyibukkan diri dengan menjangkau orang sebanyak-banyaknya, agar dunia boleh diselamatkan lewat Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, di ayat 1 Yohanes 17, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Yesus sebelumnya naik ke sorga, ia berjumpa dengan murid-muridnya, dan ia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dengar, Yesuslah yang memegang kendali, Yesuslah yang memegang kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Di dalam neraka ia yang punya kuasa. Ia yang punya kuasa. Ia yang punya kuasa. Baik di sorga, di bumi, dan neraka ia yang punya kuasa. Ia yang berhak melemparkan orang ke neraka atau ke sorga. Dia yang punya kuasa.
Sebab dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, termasuk saya dan saudara, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi perhatikan, baik Allah Bapa maupun Yesus Kristus sama-sama memberikan hidup yang kekal. Jadi Yesus dan Bapa setara, ya, satu. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi perhatikan, Yesus dan Allah sama-sama sudah ada sebelum dunia ada. Dan Allah dan Yesus sama-sama memberikan hidup kekal. Jadi Yesus dan Allah Bapa itu satu adanya. Saudara tidak perlu ragukan, ayo kita beritakan Injil. Ayo kita menangkan dunia bagi Kristus. Ya, istilah orang-orang saudaraku, hamba-hamba Tuhan menyerukan, kosongkan neraka supaya semua orang ke sorga. Bapak Ibu, karena kenapa kita lihat saudara, Yesuslah Alfa dan Omega. Yesuslah yang awal dan yang akhir. Sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Saya berharap saudaraku, kita akan terlibat di dalam pemberitaan Injil, ya. Terlibat di dalam memberitakan Injil. Dan nubuatan yang disampaikan oleh Amos, ya, itu saudaraku sudah digenapkan dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Itu sudah digenapkan bahwa Yesus sudah lahir, ya. Apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, Allah telah kerjakan, bahwa seorang gadis bernama Maria telah dikerjakan hidupnya oleh Roh Kudus. Saat Maria percaya, ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Ketika Maria percaya akan berita firman itu, ia telah mengimaninya dengan baik. Maka firman itu bekerja dalam diri Maria. Roh Kudus bekerja untuk mewujud nyatakan firman yang telah disampaikan malaikat itu. Maka saat itu Maria mengandung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ia telah melahirkan Yesus Kristus, juru selamat dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia ini. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di sini kita melihat Nabi Yesaya menubuatkan nubuatan yang sama. Nabi Amos menubuatkan nubuatan yang sama, dan digenapi di dalam kitab Matius 2 dan Lukas pasal yang pertama. Di sana diceritakan bagaimana Maria yang belum menikah, ya, tetapi telah percaya kepada firman yang disampaikan oleh malaikat, dan firman itu saudara telah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri Maria, dan jadilah sesuai dengan kepercayaan Maria, mengandunglah ia. Bapak Ibu, saya juga menekankan, menyampaikan kepada saudara, tidak mustahil kalau saudara percaya firman
saudara percaya firman itu juga bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dan akan menjadi mujizat yang besar dalam hidupmu yang tidak ada bisa dibuat Tuhan menjadi ada. Ketika engkau mengimani firman tentang pengampunan, datang kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan berita firman yang memberitakan tentang pengampunan, maka ketika engkau menyesal, dosamu akan diampuni. Ketika engkau mengimani firman tentang penyertaan Tuhan, jadilah padamu. Ketika engkau mengimani firman akan mujizat kesembuhan, jadilah padamu oleh bilur Yesus, engkau akan menjadi sembuh. Ketika engkau mengimani firman, dan itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus, mengimani firman dengan sungguh-sungguh, maka kandungan yang mandul akan dibukakan di dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada, saudara hanya mempercayai firman saja dan berkata, Tuhan, aku sesungguhnya adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti firman itu. Siang dan malam engkau merenungkannya, siang dan malam engkau mengimaninya, dan apa yang tidak ada telah menjadi ada. Yang tidak mungkin telah dibuat Tuhan menjadi mungkin. Yang tidak masuk di akal dikerjakan oleh Tuhan secara ajaib melalui Maria, hanya dengan percaya. Hanya dengan percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar meyakini, mempercayai kebenaran firman ini, dan jadilah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, besok kita akan lanjutkan kembali, ya, karena waktu membatasi kita, dan besok pagi kita akan kembali bersama-sama dalam renungan pagi ini. Bagi saudara-saudara yang sudah tergabung, dibagikan karena rekaman ini akan tetap tinggal di situ, dan lewat kita bagi orang lain akan mendengarkan kembali dan terberkati. Mari kita terbeban. Nah, untuk itu mari imani firman, mari pegang firman, katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu, dan Roh Kudus akan mengerjakannya, dan jadilah padamu. Ya, jangan hanya diimani satu kali, terus bagaikan mengerami ayam mengerami telur, ya ada waktunya. Ya ada waktunya 21 hari dan telur itu menetas. Ayo erami firman dan Roh Kudus akan bekerja. Ya, Roh Kudus akan bekerja dan mujizat pasti akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, ya, Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan perihal tentang Yesus yang telah menjadi domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Jadikanlah firman ini rema di dalam setiap hati yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah mereka berteriak dan berseru, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti firman yang disampaikan, yang aku dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ketika engkau menjadi hamba dan siap melakukan firman itu, maka ketika engkau mengimani firman dengan sungguh-sungguh, di dalam nama Yesus, jadilah padamu, jadilah kesembuhan bagimu, jadilah mujizat bagimu, jadilah keajaiban bagimu. Pintu terbuka di depanmu, keajaiban terjadi, pengampunan dosa turun atasmu, keselamatan turun atasmu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kerjakan ya Tuhan hati mereka untuk menggenapi firman itu nyata jadi dalam hidup mereka. Bahkan ketika mereka berteriak seperti Maria yang berseru kepada Tuhan, yang berteriak dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba adalah orang yang taat, hamba adalah orang yang melakukan firman yang ia dengar,
maka saat ia bergerak melakukan firman itu, maka keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Apa yang tidak mungkin telah dikerjakan Tuhan menjadi mungkin. Apa yang tidak ada telah dibuat Tuhan menjadi ada. Maria mengandung, dan itulah yang akan terjadi bagi setiap orang-orang yang mengimani firman-Mu. Mereka akan mengalami apa yang tidak ada menjadi ada. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kerjakan hidup mereka. Ketika dosa mereka akui dengan dari hati yang paling dalam, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan berkarya. Mereka akan diterima di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan. Mereka dilahirkan baru kembali, dan mereka diselamatkan, dan dosa mereka akan dijauhkan Tuhan dari hidup mereka. Doa mereka akan didengar, iman mereka diperhitungkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan jadilah pada mereka, jadilah padamu. Di dalam nama Yesus, terima keajaiban, terima mujizat. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhanmu. Di dalam nama Yesus, terima keajaibanmu. Dalam nama Yesus, belenggu-belenggu dipatahkan, ikatan-ikatan diputuskan, penjara-penjara dosa, ketidakyakinan, ketidakpercayaan dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan mujizat itu benar-benar terjadi. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami rindu hari Kamis besok malam kita mengikuti ibadah pada pukul 8 malam, dan kita juga mengikuti renungan pagi yang akan kami sampaikan. Bergabunglah bersama dengan kami dan kita sama-sama terlibat di dalam membagikan berita Injil. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.